Hari ini aku masak olahan jantung pisang dan daun singkong. Di sini aku akan mengambil batang daun honye yang masih muda sebagai penyedap rasanya. Kemudian untuk menambah cita rasa pedasnya, aku akan menggunakan cabai hijau yang dipetik langsung dari pohonnya. Kemudian aku petik daun singkong yang masih muda. Selain rasanya yang enak, daun singkong juga banyak banget manfaatnya. Di dalam daun singkong terdapat kandungan asam amino esensial yang berguna untuk meregenerasi sel-sel di dalam tubuh manusia. Kemudian aku akan petik jantung pisang, yang masih muda dan segar. Sebagai bahan pewangi sekaligus penyedap masakan, di sini aku akan menggunakan daun serai, dan aku ambil secukupnya saja. Sebagai cita rasa khas masakanku, di sini aku akan menggunakan buah kelapa yang sudah tua, untuk diambil bagian dalamnya, supaya masakanku tambah gurih dan lezat. Aku kupas bagian kapas kelapanya. Jangan lupa bersihkan juga bagian batok kelapanya. Kemudian, tinggal pisahkan saja bagian tapas dan batok kelapa, sampai terkelupas. Kemudian aku belah kelapanya, menjadi beberapa bagian seperti ini. Lalu, aku parut kelapanya. Menurut penelitian, kelapa parut memiliki banyak nutrisi yang bisa mengurangi risiko kanker tertentu, seperti kanker usus besar, dan kanker prostat. Karena kelapa parut tinggi akan serat, maka banyak masalah pencernaan seperti sembelit, bawasir, atau duodenum, yang bisa dicegah dengan rajin makan kelapa parut. Lalu, aku potong-potong bagian batang pohon honje yang masih muda menjadi seperti ini. Honje sering kali digunakan sebagai bahan penyedap masakan. Karena tanaman honje memang identik sebagai bahan campuran masakan. Selain rasanya yang khas, ternyata honje juga memiliki banyak manfaat, yaitu untuk kebugaran tubuh, stamina, menurunkan kolesterol dan darah tinggi. Dan masih banyak lagi kandungan manfaat yang lainnya. Lanjut dengan memotong daun singkongnya. Kemudian, aku buka beberapa bagian kelopak jantung pisangnya. Dan aku ambil bagian yang mudanya saja. Lalu aku potong-potong bagian jantung pisang menjadi tipis seperti ini. Semua bahan sudah siap. Saatnya aku pergi ke dapur. Semua bahan sudah dicuci. Penyucian semua bahan-bahan sudah dilakukan. Cara memasakku sangatlah sederhana. Aku sudah terbiasa memasak sejak aku masih kecil. Kemudian aku akan masukkan jantung pisang yang sudah aku potong-potong, lalu ditambahkan air secukupnya. Sekarang giliran temanku yang menyalakan apinya. Dengan proses memasak yang masih tradisional seperti ini, tentunya aku sangat memerlukan bantuan teman-teman, supaya proses olahan masakanku cepat selesai. Api sudah mulai menyala, dan saatnya aku mengiris bawang, sebagai bahan penyedap masakanku. Ada 3 jenis bawang yang aku gunakan, di masakanku, kali ini, yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang daun. Selain aromanya yang khas, ternyata ketiga bawang tersebut mampu menjadi penyedap di setiap masakan. Jadi tak heran lagi jika di setiap masakan hampir semua menggunakan bawang. Lalu aku lanjutkan dengan potong cabai menjadi kecil-kecil seperti ini. Dan aku ambil beberapa buah tomat secukupnya. Kali ini aku menggunakan yang sudah benar-benar matang dengan warna kemerah-merahan seperti ini. Lalu aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Jika rebusan jantung pisangnya sudah mulai mendidih, saatnya aku tambahkan beberapa bumbu garam dan penyedap rasa lainnya, supaya masakanku terasa tambah nikmat saat disantap nanti. Tak lupa juga aku tambahkan biji pala tua yang sudah kering, sebagai penambah rasa dan aroma harum.
Lalu aku aduk-aduk, agar semua rempah-rempah yang aku masukkan, bisa tercampur dengan merata. Jika rebusan jantung pisangnya sudah matang, saatnya aku tambahkan irisan daun singkong, tomat, parit kelapa, honje, bawang merah, bawang putih, bawang daun, cabai yang sudah aku potong tadi, lalu aku aduk-aduk, sampai semua bahan tercampur dengan rata. Sambil diaduk-aduk, aku tambahkan bumbu penyedap rasa secukupnya, kemudian aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir putih. Untuk kalian yang gak suka menggunakan gula pasir putih, kalian bisa menggunakan gula aren, kemudian diaduk-aduk lagi sampai semua tercampur. Oh iya, tak lupa juga aku tambahkan beberapa daun salam yang sudah dikeringkan, secukupnya, supaya aromanya lebih khas dan wangi saat tercium. Lanjut aduk-aduk lagi, kemudian di sini aku tambahkan 1 kere belut yang sudah dikeringkan. Kalau kalian gak suka belut, kalian gak usah ikutin penggunaan kere belut ini. Aroma masakan sudah mulai tercium wangi, semua bumbu dan rempah-rempah hampir semua sudah, tapi sepertinya, masih ada yang kurang. Apa ya? Oh iya, aku lupa menambahkan gula merah, jadi aku akan tambahkan gula merahnya terlebih dahulu. Ketika aku sedang menambahkan gula aren, jujur aroma daun honje-nya itu sangat wangi sekali. Kemudian aku aduk-aduk lagi dengan perlahan-lahan, sampai semua bumbu yang aku masukkan semuanya bisa benar tercampur dan merata. Perutku sudah mulai berbunyi, sepertinya, aku sudah tidak sabar lagi, ingin segera menyantap hasil masakanku ini. Dilihat dari warna, aroma dan rasanya, sepertinya olahan masakan jantung pisang dan daun singkongku, sudah mulai matang dan siap untuk aku santap. Aromanya yang khas, membuat aku tidak sabar ingin segera menyantapnya. Alhamdulillah, akhirnya masakanku, sudah matang, saatnya aku menyantap hasil masakanku sendiri. Olahan jantung pisang dan daun singkong seperti ini, cocok banget dimakan dengan nasi karena selain rasanya yang gurih dan nikmat, olahan seperti ini juga sering aku jadikan, sebagai bahan makanan aku, setiap seminggu 2 kali. Masakan yang cukup sederhana di sore ini, kata mereka ini luar biasa, dan rasanya enak sekali.